Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok kalori. Saya sendiri Rina Dewi Saputri dan anggota kami Meiza Pasha dan Mira Sartika. Perspektif teori Big Bang dalam Islam. Sejarah teori Big Bang. Sejarah teori Big Bang, indikasi paling awal dari kemunculan Big Bang adalah pengamatan luar angkasa yang dilakukan di awal abad ke-20. Tepatnya pada 1912, seorang astronom asal Amerika, Festus Liebherr, mengamati galaksi spiral yang diyakini sebagai nebula. Ia kemudian mengukur pergeseran merah Doppler. Hasil dari hampir semua kasus, galaksi spiral yang diamati tersebut bergerak jauh dari Bima Sakti. Kemudian, pada tahun 1922, seorang kosmolog Rusia, Alexander Friedman, mengembangkan sebuah gagasan yang dikenal sebagai persamaan Friedman yang turun dari persamaan Einstein untuk relatif umumnya. Baiklah, selanjutnya pengertian teori Big Bang. Teori Big Bang merupakan teori yang berkaitan dengan pencipta alam semesta yang berasal dari atom, materi dan berasal dari satu titik, tetapi di dalam Al-Quran dan As-Sunnah telah dijelaskan terbentuknya alam semesta beserta isinya. Yang pertama, tokoh Islam yaitu Ibnu Katsir. Pandangan Ibnu Katsir terhadap teori Big Bang ini, dia menyatakan bahwa apakah mereka tidak mengetahui bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah Rabb yang Maha Esa dalam penciptaan lagi bebas dalam penataan. Maksudnya, dia ini tuh mungkin agak tidak percaya kepada teori Big Bang yang dibahas atau yang ditemukan oleh ilmuwan. Dia lebih percaya kepada ayat-ayat kauniyah yang ada di dalam kitab suci Al-Quran. Yang kedua adalah pandangan teori Big Bang terhadap tokoh Islam yaitu Sayyid Qutb. Dalam tafsirnya, Syed Qutb ini meyakini hakikat ini hanya karena ia tertera dalam Al-Quran saja. Meskipun kita tidak tahu bagaimana langit dan bumi itu dipisahkan atau diciptakan, atau alam semesta beserta isinya ini diciptakan, mungkin Syed ini akan meyakini teori Big Bang yang dikemukakan oleh seorang ilmuwan, tapi harus ada berdasarkan Al-Quran, harus pembuktiannya itu berdasarkan Al-Quran. Ketiga, ada Muhammad Quraisy yang meyakini bahwa teori Big Bang yang dikemukakan oleh ilmuwan itu yang tidak mengatasnamakan Al-Quran, teori ini mungkin tidak salah ya, karena ada baiknya jika dijadikan pembelajaran atau pemikiran secara luas atau dijadikan ilmu pengetahuan atau penambahan pengetahuan kepada diri kita gitu. Jadi walaupun ilmuwan itu menciptakan teori-teori Big Bang yang tidak berdasarkan Al-Quran, itu kan menjadi ilmu pengetahuan kita ya, sumber pengetahuan. Jadi Muhammad Quraisy ini mengaitkan antara teori Big Bang yang dikemukakan oleh ilmuwan dan juga pembuktian yang di dalam Al-Quran. Ia kombinasikan apakah memang betul ilmuwan ini memang pembuktiannya ini sesuai dengan Al-Quran atau tidak. Mereka mengkombinasikan, atau Muhammad Quraisy ini mengkombinasikan antara penemuan tersebut. Yang berikutnya adalah penciptaan alam semesta berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah. Ada beberapa ayat-ayat kauniyah yang dijelaskan di dalam Al-Quran tentang pembentukan alam semesta beserta isinya. Yang pertama Al-Anbiya ayat 30, terus Al-A'raf ayat 54, As-Sajdah ayat 4, terus bahkan ada surat Yasin juga. Ada beberapa ilmuwan yang mengatakan bahwa alam semesta ini berasal dari materi atau segumpalan atom dan lainnya. Berikutnya adalah penjelasan dari Quran surat Al-Anbiya ayat 30 yang membahas tentang permulaan terbentuknya semesta. Alam semesta yang ada ini tidak terbentuk tiba-tiba. Langit dan bumi yang semula menjadi kesatuan yang kemudian dipisahkan dan Allah menciptakan kehidupan di dalamnya. Menurut tafsir Al-Baidawi, tidakkah orang kafir itu melihat bahwa langit dan bumi itu merupakan kesatuan? Terus berikutnya ada Quran surat Al-A'raf ayat 64 yang membahas tentang Allah menciptakan langit dan bumi dalam 6 masa. Dengan arti ayat tersebut, sesungguhnya Rabbmu ialah Allah yang telah menciptakan langit dan bumi dalam 6 masa, lalu dia bersemayah di atas arsy. Dia menutupkan malam kepada siang yang mengikutinya dengan cepat, dan diciptakannya pula matahari, bulan, dan bintang-bintang masing-masing tunduk kepada perintah-perintahnya. Ingatlah, penciptaan dan pemerintahan hanyalah hak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Analisa ini diperkuat dengan adanya ayat 38 dari surat Yasin ya. Jadi bukan hanya Quran surat Al-A'raf yang menjelaskan tentang menciptakan langit dan bumi hanya 6 masa, tapi juga ada Quran surat Yasin ayat 38. Di dalam surat Yasin menjelaskan tentang berjalan pada ketetapan. Berjalan maksudnya ini tuh tidak seperti manusia, namun berjalannya planet yang berotasi.
berputar pada porosnya sehingga ia tergerak untuk berpindah sesuai dengan ketetapan. Yang dimaksud ketetapan ini adalah garis orbit, yang setiap tahunnya posisi benda langit akan sama sehingga para ahli falak pun dapat memperkirakan gerhana, posisi bumi, bulan, dan matahari sampai bahkan waktu puasa Ramadan. Berikutnya adalah Quran Surah As-Sajdah ayat 4. Di dalam ayatnya itu artinya, dan dialah yang menciptakan langit dan bumi dalam 6 masa dan singgasananya di atas air, agar dia menguji siapakah di antara kamu yang lebih baik amalnya. Dan jika kamu berkata kepada penduduk Mekah, sesungguhnya kamu akan dibangkitkan sesudah mati, niscaya orang-orang kafir itu berkata, ini tidak lain hanyalah sihir yang nyata. Mereka tidak percaya adanya penciptaan alam semesta, terus tidak percaya tentang kita akan dibangkitkan sesudah mati. Karena orang kafir itu menganggap bahwa ini semua adalah sihir yang nyata. Padahal sudah jelas di dalam Al-Quran bahwa itu merupakan pembuktian di dalam Al-Quran dan kita harus percaya bagi orang-orang Islam. Kesimpulannya yaitu teori Big Bang menunjukkan bahwa semua benda di alam semesta pada awalnya satu wujud dan kemudian terpisah-pisah. Teori Big Bang memang mendekati kesesuaian dengan ayat Al-Quran. Namun, teori tersebut memiliki kekurangan, yaitu tidak ada penjelasan bahwa komposisi makhluk hidup berasal dari air. Dari pendapat Syahid Qutb meyakini pendapat ini, meyakini hakikat ini hanya karena tertera di dalam Al-Quran. Meskipun kita tahu bagaimana langit dan bumi itu dipisahkan, atau langit itu dipisahkan dari bumi. Ibnu Katsir meyakini penciptaan alam semesta berdasarkan kauniyah, Allah dan hadis. Ismail bin Abi Thalib dan Sya'id bin Abi Jubair.